Ila de arte, sing mat ngai lagu Bali de. Sing mat ngai lagu Bali. Baik, di Remo interview kali ini saya bersama seorang arranger kondang di Bali dan beliau adalah juga seorang pencipta lagu. Inilah dia Ade Arte. Kita kabar? Cik. Woi, tambah gondrong aja nih sana. Nah. Ciri khas seniman lah. Sehat nyana. Sehat. Tapi sana bawa ending long sana. Kene. Keriting lempar. Dan kita berbagi untuk ngeremon interview teman-teman ngeremon yang akan menyaksikan wawancara dengan seorang arranger terkenal di Bali setelah eranya Jimmy dan Eko. Ya. Inilah de arte. Sing mat ngai lagu Bali de. Sing mat ngai lagu Bali. Naeng. Sing. Ada business loh. Ada bes. Tapi murni memang sebenarnya berkarya sebenarnya ya. Karya. Dan kebetulan manpis Ada di Pawik Jakan. Mula-mula kan karena hobi. Kalau hobi itu dilanjutkan terus mungkin akan jadi bosan. Tapi setelah dijadikan Pawik Jakan tidak akan pernah bosan. Okay. Dan sebenarnya sudah diakui dari seluruh pecinta lagu Bali bahwasanya Ade Arte sebenarnya adalah arranger top di Bali. Kondangan. Tentawang dia. Masa sih namanya? Kondangan. Perjalanan bisa dari arranger tuh yang ada ceritanya. Dari awal, Gum. Dari awal sebenarnya dulu waktu SMP tiang di kampung di Buleleng di Grogak. Grogak. Waktu tiang SMP ada namanya band Depisal. Dan itu band dangdut. Sepupu saya dulu, kakak sepupu yang main band. Dan kebetulan latihannya di rumah. Jadinya terbiasa dengan aura musik dengan situasi musik. Situasi musik. Akhirnya lanjut sampai SMA. Tiang pilih ekstra musik. Ada ekstra musik. Akhirnya dari sana otomatis karena waktu SMP banyak melihat, otomatis cepat bisa jadinya. Tanpa orang, tanpa guru, tanpa ada langsung ngajahin ya. Otodidak jadinya. Itu pertama bisa main drum. Main drum. Dan langsung ikut ini ekstra. Karena tidak ada pemain bass, belajar dia main bass. Langsung bisa. Dan langsung bisa karena udah terbiasa. Bisa belajar bisa. Akhirnya band SMA kelas 2 SMA dapat festival pernah juara satu band Sebuleleng SMA Selua waktu itu. Setelah tamat karena di kampung tidak ada pemain gitar, main gitar dan alirannya pun lain. Alirannya pun pertama Iron Maiden, sampai terkena pengaruh underground. Gitu. Pernah suka juga. Itu terus akhirnya kena pengaruh Metallica. Terakhir alirannya Metallica. Itu Metallica. Nah, pas ada terus grup band dari Denpasar, namanya studio baru ini, Dirah Studio. Akan konser ke Grogak. Nah, di sana orang namanya anak muda kan pingin tampil. Betul. Minta kita jadi band pemuka. Nah, dikasih tapi dengan syarat lagu Bali. Dan lagunya harus ciptaan sendiri. Nah, di sana awalnya ciptaan sendiri. Nah, waktu itu band Dirah itu dipimpin oleh Deko dari Padang Sambian. Nah, itu akhirnya kita terima tantangan itu dengan membuang ego kita, idealis aliran rock. Akhirnya bisa bikin 4 lagu. Akhirnya kita bisa ikut tampil.
Nah, waktu itu Deko ini tertarik dia gitu. Oh, ada band gini di kampung gitu, di kampung waktu itu tahun berapa ya, tahun 98 kalau nggak salah. Ada band gini. Akhirnya ditawarilah sama Deko, ayo kita belajar studio di Denpasar. Nah, waktu itu karena dia masih kuliah D1, nggak bisa ke Denpasar kuliah. Akhirnya hari Sabtu saya ke Denpasar, hari Senin balik, terus tiap minggu begitu. Seperti itu. Dan di sana di studio nonton dia jadi di studio bikin main. Waktu itu baru ada komputer. Nah, sempat juga diajari MC yang itu. Akhirnya dengan nonton terus diarahin dikit-dikit, akhirnya bisa berkat Deko itu. Berkat Deko. Akhirnya karena waktu itu udah bisa dan karena belum ada yang percaya kan. Waktu itu masih zamannya Sila A, Eko Wicaksono, Martinus, Sudarsano, Bung Dea, dan banyak lagi. Itu akhirnya karena dia bisa main keyboard, akhirnya waktu lagu Bali itu bisa belajar main keyboard, bisa. Terus ditawari untuk mengiringi Widi Widiano. Dan akhirnya ketemu sama Gong yang wawancara nih. Ketemu ketemu di sana, ketemu itulah perjalanan kan. Waktu itu dia sudah berbekal ilmu arranger sudah tahu. Udah bisa, tapi Gong belum tahu. Teman-teman belum tahu. Nah, akhirnya karena memanfaatkan fasilitas yang ada dengan keyboard, akhirnya dia iseng-iseng bikin musik di keyboard, musik sendiri, bukan musik yang sudah ada, tapi bikin sendiri, inspirasi sendiri. Itu udah terbiasa gitu. Akhirnya kan ini waktu itu di kos sama Gong kan. Ini orang yang sangat berjasa juga. Gong ya Niki. Perjalanan arranger di kos, diliatin musik di keyboard itu, terus Gongnya nanya, musik apa ini? Ya musik tiang, Gong. Wah, nah ini ge wae. Gitu. Sekarang musik wae. Sekarang Gong tiang coba ya nih. Terus langsung buat sendiri. Langsung Gong bilang gini kan. Wah, blog aja wae. Pes gitu. Ya, akhirnya pada saat itu memang karena memang Darto belum begitu ini di industri lagu Bali, akhirnya kita berangkat. Ya, kita dikenalkanlah ke Janwadi sama Gong Edi. Ke Janwadi. Abah keyboard di Art Shop Patut Asmara. Dah di sana dah yang diperkenalkan sama Gong Edi. Coba Niki coba kasih satu lagu aja. Akhirnya dikasih 2. Ilmu kecap kulit putih. Ingat sama Uya Lengis. Hari Kencang. Betul. Uya Lengis. Itu akhirnya. Nah, dari itu dah perjalanan kenapa Tiang bisa di Janwadi kan. Akhirnya lama-lama tahun berapa itu ya, akhirnya dipercaya untuk megang studio di Janwadi. Akhirnya udah sampai 2010 di Janwadi. Akhirnya dikontrak di Janwadi, Gong. Dikontrak 5 tahun, dikontrak sampai 2010, habis baru dia buka sendiri. Ya, dari pengalaman itu dah. Buka sendiri. Karena memang di era lepasnya almarhum Jimmy sama Eko, akhirnya semua dek nengisiang. Nah, sampai akhirnya Widi banyak penyanyi top itu. Itu kok bisa begitu? Tapi tidak semua, Gong ya. Tidak semua. Waktu itu pernah dikomplain sama Jimmy Sila A, ingat ya waktu itu. Karena saya itu sebenarnya ngefans sama Martinus, Jimmy Sila A, betul. Eko Wicaksono. Bertiga itu dia ngefans. Itu. Nah, dia ambil semuanya. Ciri khas Jimmy ambil juga, ciri khas Eko ambil juga, ciri khas Martinus. Kalau ciri khasnya Martinus saya ambil di drum. Drumnya. Ciri khas Eko saya ambil di piano. Orkestra. Kalau Jimmy bassnya. Tekniknya ya. Akhirnya komplain Jimmy, wah ini
daya saja 3 arranger gabungan udah di besi. Itu saya ingat udah Jimmy gitu. Jahat ya Wak itu. Enggak, yang penting kan saya enggak meniru gitu. Saya kan terinfluence Ya, saya ngefan gitu. Akhirnya tapi omongan bercanda. Tapi Jimmy itu orangnya baik sekali, Eko Wicaksono apalagi. Semua baik-baik teman-teman. Baik itu. Akhirnya berjalan. Itu udah digabungkan. Digabungkan. Jadi Jimmy Silaa, Eko Martinus, jadi arte gitu dulunya. Oke, gitu dulunya musiknya gitu. Terus setelah penggabungan Totono, akhirnya apa yang Dek bisa kerjakan dari penggabungan 3 orang ini? Dari sana sempat juga mentok kan? Mentok. Kita berguru dari 3 orang itu, kita mentok. Ubin gak enak. Waktu pas mentok itu dia punya inisiatif untuk menambah ilmu di lagu semua genre. Artinya di mana saya bisa mendapatkan ilmu itu, saya berpikir dengan ngamen. Top 40. Top 40 dengan di sana untuk menangani kejenuhan kan. Jenuh pasti kini-kini musik karena di top 40 itu cara asbak ya ruku apa game selap kamu. Kalau top 40 kan lagu apa aja masuk di sana yang lagu-lagu terkenal kan. Terjunlah ke sana ke lagu-lagu top 40 ngamen. Akhirnya benar akhirnya dengan bekal ilmu di sana kita tidak pernah kalah, tidak pernah menyerah dengan lagu apapun kecuali jazz itu. Jazz nyerah. Kalau jazz nyerah, genre apapun bisa. Karena secara langsung kita sudah otak kita diasupi dengan musik-musik top 40 kan. Itu top 40 akhirnya bisa aja. Jadi yang setelah itu lebih bereksperimen di musik ya, penggabungan. Kita ambil dari genre yang di top 40 itu, kita bawa ke lagu Bali, ubah dikit, permak dikit, jadi akhirnya ya itulah seperti jenis-jenis musik yang sekarang. Tapi sing telah ide dek magai model kalau tidak kehabisan ide pada saat mengaransemen. Nah, kalau masih ada lagu, tidak akan pernah, karena rahasianya ada di lagu yang akan kita dikerjakan. Ya, itu sebuah lagu itu sudah kalau pencipta itu di balik lagu itu sudah ada pesan sebenarnya. Tinggal kita mulas. Kita dikasih lagu itu kita dengarkan. Nah, dengan mendengarnya otomatis dek drumnya begini, dek pianonya begini, dek terbawa langsung dikasih tahu kita ini arahnya di lagu itu gitu. Karena lagu itu membawa pesan. Jadi Astung Karo tidak pernah habis kewalahan untuk di ide ya. Tapi sebenarnya aransemen itu sebenarnya apa sih dek nak ngudang sih nge-ranger teton sebenarnya. Mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu apa sih ranger itu sebenarnya. Kita membuat lagu itu jadi sempurna. Artinya masukkan unsur drum. Iya, unsur drum. Ini kan prosesnya MIDI kan ya, bukan grup band. Kalau grup band ya main harus live ya. Nah, kita ya main komputer aja. Artinya drum gitu. Drum kita bikin sendiri ini ya itu modelnya kita. Tapi itulah pengetahuannya drum kita harus ngerti cara bermain drum harus ngerti, virtual cara bermain bass harus ngerti gitu, cara main piano harus ngerti. Itu susah ranger gitu. Harus tingkat kerumitannya di sana lebih tinggi. Itu kita harus ngerti semuanya. Not harus hafal barnya berapa bar. Itu udah tugas ranger itu adalah membuat iringan lagu.
aransemen. Lagu itu. Jadi mestinya yang bekerja itu sebuah band, kita bisa kerjakan sendiri. Ya. Honor di dian man masih. Yang band kan dume bisa. di dian buat band. Malebihan lah man. Ya. Artinya memang jadi sumber kehidupan jadi. Iya. Betul. Sumber kehidupan. Jadi kerjaan dia ya ini aja. Ranger aja. Karena begini deh, banyak yang tidak paham kerjaannya apa musisi. Nah, kadang-kadang mungkin tetua kita dulu tidak bisa seharusnya dari PNS berpakaian gitu, bahwasanya kita ningil di rumah pun bisa berpenghasilan. Dulu kadang ada tetangga yang nanya ke ini kan, ada bisik-bisikan. Ada sih pesu tuh. Cuma nanti ngoyong, ada sih megay gitu. Gitu. Tapi ngidang merokok gitu. Karena dia tidak tahu. Karena mereka tidak tahu gitu. Banyak ya ada dulu tetangga waktu diam di Penate dulu gitu. Tapi kesimpulannya sebenarnya pis teka mainnya. Bukan raga ngalih pis gitu, pis teka main di dian gitu. Ya, kita kan syukuri aja. Nah, Dek. Terakhir kok bisa dari pencipta lagu tuh loh. Akhir sampai Widi Widiana ngapa lagu deh, apa lu Formalin ya? Formalin. Yang ceritaan udah. Ya, awal pencipta lagu kan tadi udah diceritakan waktu band Dirah. Iya. Harus boleh nyumbang tapi lagu Bali dan ciptaan sendiri. Nah, dari sana awalnya. Ini jadi pencipta lagu kan udah berhasil sebenarnya dulu itu, walaupun lagunya entah gue apa sih Sintawa. Nah, terbiasa bikin lagu gitu. Biasa bikin lagu dari tahun berapa tuh, waktu ada lagu Dek Ulik Lebihan Gaya itu kan. Lebihan Gaya. Tapi waktu itu liriknya masih dibantu gue ngisi. Ngisi. Dan ada beberapa lagu duet, ada beberapa. Dan sekarang yang paling banyak waktu ciptain lagu Formalinnya sudah mulai kelihatan untuk ciptaannya lagu. Itu gimana pas waktu mood, memang menciptakan lagu itu kan memang moodnya datang. Waktu itu banyak ciptain lagu, banyak sekali. Waktu zaman ciptain Formalin itu ada sekitar 30-an ada. 30 lagu. Itu lagu apa nah? Formalin, Batu Ake. Batu Ake ada yang lah. Batu Ake, apa lagi ya? Bitoke-toke. Lagu untuk istri saya banyak juga. Istri saya yang Ayu Wirastuti kan itu banyak juga. Ada sekitar segituan. Tapi akhirnya pengakuan tentang arranger sudah. Sekarang tentang penciptaan lagu sudah. Apa ke depan klip ini sih, Dek? Oh, enggak. Bukan Bang Didian cuma gaya lah Didian gitu. Enggak. Gitu. Kasih yang lebih ahli. Kalau kayaknya enggak, bukan di sana ini. Ranahnya bukan. Keahliannya. Artinya gitu. Bang Dadi dagang sate udah leng ngejuk iya nampah iya sampai ngilis sampai menyaji. Jangan. Tapi obsesi Dek ke depan apa sih Vivian Dek untuk industri lagu Bali? Iya, sekarang kan zamannya YouTube. Ada yang bilang lagu Bali lesu. Tidak ya? Tidak. Lagu Bali itu lesunya di produksi kaset. CD kaset. CD. Karena udah tidak berlaku sekarang. Lesunya ya di sana. Kalau lagu Bali lesu enggak ada sebenarnya. Malah semakin ini ya. Malah semakin boom sebenarnya karena ada YouTube juga pengaruh kan. Medsos. Jadi promonya gampang. Bikin lagu lempar ke YouTube, YouTube itu lempar YouTube, udah seneng kan. Itu ke Facebook itu udah seneng karena sekarang tuh tidak ada produser, karena penyanyi itu yang memproduksinya dirinya sendiri. Memproduserin diri sendiri. Jadi lebih gampang mereka gitu. Tapi arahnya kemana mereka Dek? Pada saat berani membuat single lah? Ya, karena memang dulu aslinya memang penggemar lagu Bali kan, penggemar lagu Bali dan
pasti pingin nyanyi kan, Ya betul. pingin nyanyi dan ada modal. Modal. Kenapa enggak, Gong? Ya betul. Di era Bisa keterbukaan aja. terbuka Ya, era ya, keterbukaan. terbuka itu. Karena kita tidak perlu kayak dulu, zaman dulu seperti Aneka dia harus Ya, merekrut, produser. ya, Kalau dulu tuh produser ya bayar penyanyi, bayar pemusik itu, produser. Tapi harus dites dulu nyanyi Ya, betul. kualitasnya. Kualitas. Sekarang bagus atau enggaknya bisa aja. Nanti terserah masyarakat nilai Ya, terima ya. apa enggak gitu. Sukses apa enggak? Ya, saya hasil sebenarnya karya dia. ada juga yang karena biar nyari hiburan aja kan, dia sukses di bisnis misalnya, dia nyari hiburan, oh saya nyanyi aja gitu. Ada juga banyak yang begitu. Artinya bis berlebihan Ya, begitu. bisa menyemuh base itu. Menyemuh. Ya, gitu aja. Akhirnya ada juga yang iseng-iseng modal ada, suara ada lumayan, hanya jadi di artis. Banyak yang begitu juga, dan banyak yang sekarang lagi mencoba-coba. Ada yang sebenarnya yang baru-baru itu banyak sekali berdatangan Gung. Oh gitu. Dot nyoba. Sebenarnya untuk cara mencoba sesuatu yang baru sebenarnya. Ya. Ada juga yang bukan untuk ngalih untung, enggak. Kebanyakan yang mereka itu Fun. yang sekarang itu ya fun untuk nyari Untuk hiburan. semata, ya. Itu. Ada juga beberapa yang pekerjaan ya ada beberapa. Ada. Tapi kebanyakan yang untuk hiburnya diri sendiri. Ya. Dan akhirnya berbagi hiburan itu Ya. kepada orang lain. Ya betul. Banyak yang terima juga. Tuh. Pendatang baru dan memang seharusnya berevolusi kan ya. Ya. Sing penyanyi itu kan terus ada Ya, harus yang betul. baru tetap. Ya. Jadi biar tetap berwarna lagu Bali Ya. begitu. Semakin kalau tiang lihat semakin boom lagu Bali. Lagu Bali ya. Semakin boom, semakin diterima. Artinya model konvensional seperti CD, kaset sudah Ya. lesu. Dia yang lesu ya. Ya, dia yang lesu. Karena era digital sudah masuk Ya. dan banyak orang yang mulai buka channel Buka channel YouTube. Ya. Ya betul. Itu arahnya sekarang. Ya. Nah, Dek, ini kayak di industri lagu Bali banyak loh arranger baru yang terinfluence dari musik, Dek, gaya bermusik. Oh ya, ada beberapa kan. Tapi enggak masalah Gong menurut Tiang, artinya Tiang juga begitu dulu kan. Dari begitu. Jimmy, dari kan udah Tiang bilang tadi Jimmy, Eko, Martinus jadiin satu. Kalau bisa begitu, jangan Tiang aja. Gitu. Kalau apa namanya? Misalnya kalau terlalu terpaku kepada karya Tiang, boleh sah-sah aja sih terinspirasi dari Tiang. Dan itu pun suksema, ampun. Ya, betul. Terima kasih banyak udah terinspirasi. Tapi jangan terus-terusan meniru gaya Tiang. Kalau Tiang enggak masalah gitu. Karena yang terus nutin Tiang, musik Bali gitu-gitu kan ada nego. Monoton jadinya. Sing ada cara gitu-gitu kan ada gitu. Carilah misalnya kalau memang suka dengan musik Tiang, gabungkan Tiang dengan siapa, dengan musik barat kayak dengan musik Indonesia, gabungkanlah gitu. Tiang gitu. Karena Tiang merasa ada kejenuhan dulu kan waktu Tiang ikutin Martinus, Eko, Jimmy Silaa. Jenuh juga. Akhirnya Tiang lari ke Top 40 untuk menambah ilmu. Akhirnya bisa gitu. Itu ya caranya. Sah-sah aja sih meniru, adanya terinspirasi itu boleh-boleh aja. Tapi jangan terus-terusan begitu nanti. Saya kehilangan job. Nggak, begini Gong. Kalau memang itu memang mirip musik saya, kalau orang denger nanti walaupun dia yang bikin, oh itu musik saya yang dapat. Saya yang dapat upahnya gitu. Ngoyong-ngoyong mana? Ya, betul. Ngoyong-ngoyong mana nama gitu. Tapi sebenarnya kebiasaan teman-teman Ranger tidak mengkonsumsi lagu luar. Itu bagaimana menurut Dek? Itu sebenarnya seorang arranger itu harus wajib itu wawasannya jangan musik Bali aja wawasannya. Indonesia Barat. Indonesia kalau dulu Barat itu biar luas tatanan kodnya. Chord. Ya, Kodnya betul. itu biar luas tatanannya, biar
chordnya polos-polos itu, biar ada variasi kontra apa kayak itu. Pokoknya di sana ilmunya banyak sekali, ambillah di sana, di musik dunia lah gitu. Ya, betul. Tuh. Dan memang seharusnya begitu. Harusnya begitu. Ya, karena memang kita akan mulai mengeksplor diri dengan karya. Iya, terinspirasi boleh, meniru nggak boleh. Oh, nggak boleh meniru. Ya, terinspirasi dari musiknya Metallica itu misalnya. Boleh. Gitu. Yang penting jangan ikuti terlalu detail. Salah. Betul. Kita kembangkan. Kadang ada tiang kan ada juga suka sama lagunya Taylor Swift. Taylor Swift yang Red itu. Dia inspirasi dari sana, chordnya dia samain. Lagunya di sini jadi dangdut. Dangdut tadi. Gitu. Jadi enggak akan kelihatan itu lagunya Taylor Swift. Gitu. Karena beda nuansanya beda sekali gitu. Padahal sebenarnya chordnya sama. Sama chordnya gitu. Itu begitulah kita cara mengolah untuk musik gitu. Kalau kita tapi memang diperlukan jam tayang, jam terbang ya, yang memang luar biasa untuk bisa merubah begitu. Ya, memang saya juga kan kalau dulu terpaku sama Jimmy kan lumayan juga berapa tahun itu, sekitar 6 tahun lah. Akhirnya jenuh. Wih, apa ben gak enak. Itu dah lagu barat jadinya. Ke Top 40 terjun ke sana gitu untuk menanggulangi masalah itu. Untuk jenuhnya. Ya. Terus dek, singnya merasa disaingi kerja arranger baru dek. Kan banyak yang arranger baru-baru datang kan. Wih, saya malah berterima kasih tiang sama arranger baru kan. Kok gitu? Pecut nih Kegong. Untuk tetap berkarya. Iya, pecut. Dek, ayo melajah pasing kalangannya gitu. Oh begitu. Saingan tuh perlu, Gong. Ya, kompetitor perlu. Ya, itu artinya. Tapi arranger itu semua teman. Ada yang baik sama semuanya. Sama siapa yang baru-baru ya, Gosenen, Mang Intro, Murah Hadi, siapa lagi banyak ya. Pokoknya banyak. Dia semuanya baik. Ya. Gitu, berteman lah. Berkarya kita tetap berkarya tetap kita kalau di karya kita tetap bersaing. Karena kalau tidak ada itu tidak akan mau menambah ilmu untuk kita. Malas jadinya, keinginan di caranya misalnya update software. Ya, update software itu perlu juga gitu. Untuk gini, pasing kalah kan sah-sah aja Gung gitu. Modelnya motivasi untuk diri kita sendiri. Malah berterima kasih sama mereka. Tapi Dek sadar gak bahwasanya acuan mixing, mastering karya Dek menjadi acuan di Bali sekarang? Tendawan dia. Udang di video kayak mastering Dek. Meniru saya pas kurang di film lebih dari 5-6 DV itu ya. Itu saya. Ya, kalau tiang untuk mixing itu tiang selalu belajar sama Agus Betet. Nah, di sana dia ajari tiang olah dengan selera dia sendiri. Dia ngarahin, oh gini deh, gini aturannya gini. Nah, saya sesuaikan dengan selera saya sendiri, tapi tetap dengan aturannya dia. Ya. Gitu. Nah, terus dek, ke depannya apa rencana Dek? Neon dan tercapai bisa menarik. Arranger terbaik, arranger termahal, mixing paling keras, umah bengelah, kurang anak apa Bin? Dia nanti mau melahirkan anak didik lah. Penyanyi. Ya, mbak untuk ranger. Kalau untuk menuangkan ilmu tiang kan harus ada regenerasi. Iya, betul. Ya, dia pinginnya sih kalau bisa anaknya gitu, anak tiang gitu. Dan kalau ada orang yang mau belajar, ya itu regenerasi lah, tapi biar orangnya baik juga gitu. Iya, betul. Tiang itu artinya yang belum dicapai sih tiang orangnya sih bersyukur aja Gung. Artinya ya murni bersyukur saja gitu. Tapi
untuk kedepannya untuk channel untuk channel nanti biar channel YouTube. ya untuk biar lebih ini. Mungkin nanti kalau aransemen udah mentok, udah enggak lagi, mungkin kalau bisa main di YouTube lah. Kita jadi maunya jadi produser itu, produser karena di lagu kita kan sudah berpengalaman. Oh, ini lagunya ini bagus. Oh, musiknya bagus. Mungkin ada nanti orang yang ranger regenerasi dia hanya nunjukin, oh ini bagus nah, nanti kita main di YouTube. Pengennya sih begitu nanti gitu. Oh begitu. Ya. Dan memang sudah saatnya mungkin Harta Pro ini sudah arahnya ke memproduserin di YouTube. Mungkin arahnya mungkin. Terima kasih banyak Dek Harto. Sukses selalu atas waktunya sama closing ketemu semua jalannya. Baiklah pemirsa, itulah wawancara saya bersama Ranger Kondang Ade Harto. Saksikan terus Ngeremon Interview karena ada orang-orang hebat ini. Terima kasih Dek. Om Santi.